Ketika iblis mengira dirinya telah menang, dan manusia lain bahkan belum sadar mereka sedang dimanipulasi, Suho justru sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Karena sejak awal Suho tahu yang ia hadapi bukan sekedar dungeon, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak ikut campur dalam dunia manusia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Murmu yang telah bertransformasi menjadi makhluk mengerikan dengan luapan energi liar yang menekan dari segala arah. Di hadapan perubahan itu, Suho sama sekali tidak menunjukkan tanda gentar, seolah transformasi tersebut hanyalah konsekuensi alami dari pertemuan yang memang sudah ia perhitungkan sejak awal. Sementara itu di sisi lain dungeon, dua orang penambang terlihat terus bekerja memecah Magic Stone dengan gerakan yang semakin berat. Namun berhubung mereka mulai merasa pekerjaan ini seperti tak pernah mendekati akhir. Kini muncul pertanyaan di benak mereka, sebenarnya ada berapa banyak Magic Stone yang dikelola Guild Reaper di dungeon ini? Ditambah lagi setelah diketahui bahwa ada penambang rank E yang bekerja bersama mereka, tentunya hal itu juga memicu rasa heran. Kenapa asosiasi membiarkan seorang penambang dengan rank terlemah bisa turun ke dungeon rank B yang berbahaya seperti ini? Tapi terlepas dari statusnya sebagai seorang rank E, faktanya penambang pemula yang mereka bicarakan tersebut telah mengumpulkan 4 kantong Magic Stone, di mana itu bukanlah jumlah yang sedikit untuk dikerjakan seorang diri saja. Kini cerita kembali beralih ke sisi Suho yang berdiri di hadapan Murmu bersama dua iblis lainnya. Dengan indranya yang telah meningkat, Suho bisa merasakan dengan jelas kekuatan Murmu berada di level yang sama seperti Randolph, sang hunter rank A yang pernah ia lawan di dungeon Pyramid Field. Kesadaran itu kemudian memicu rangkaian pemikiran lain di dalam benak Suho. Yang mana setelah mengetahui asosiasi memerintahkan Guild Reaper untuk menyelesaikan dungeon field ini, Suho menyadari jangan-jangan asosiasi hunter juga sudah mengetahui soal peredaran Stardust. Lalu jika para hunter S rank mulai menekan Lee Min Sung karena peredaran Stardust, sudah pasti Suho akan kesulitan untuk mencari informasi mengenai utusan Itarim darinya. Jadi karena itulah Suho langsung menanyakan kepada Murmu, di mana utusan itu sekarang? Kemudian setelah Murmu menjawab bahwa mereka akan bertemu sang utusan sebentar lagi. Pada saat itu juga, Murmu langsung menggunakan tentakelnya untuk mencengkram kaki dan tubuh Suho sembari berkata, "Aku akan mempersembahkan tubuhmu yang sudah tercabik-cabik kepada sang utusan. Dan begitu tertangkap tentakelku, kau takkan bisa keluar dari kekuatan dahsyatnya." Mendengar hal itu Suho tidak sedikit pun menunjukkan kepanikan, karena ia sendiri sudah terbiasa menghadapi kekuatan yang jauh lebih dahsyat saat menjalani latihan brutal bersama Amut. Ia ingat bagaimana tubuhnya sempat ambruk karena kelelahan, bagaimana semua poin stat dari hadiah daily quest dialokasikan sepenuhnya ke strength, dan bagaimana sistem menghadiahinya dengan skill yang memperbesar kekuatan itu secara signifikan. Hingga setelah 5 hari tubuhnya terus dipaksa menembus batas, alhasil Suho pun telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, bahkan Amut sendiri mengakui saat ini Suho adalah manusia terkuat yang pernah ia temui. Saat kesadaran itu kembali ke masa kini, di mana cengkraman tentakel Murmu hampir membelenggu seluruh tubuh Suho. Hanya dengan satu gerakan, Suho mampu merobek tentakel yang seharusnya tidak terpatahkan itu sampai hancur begitu saja. Lalu begitu Murmu mulai goyah saat menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka menjadi semakin nyata. Di sisi Suho yang telah meningkatkan strength-nya ke 120, kini ia juga langsung menyingkirkan dua iblis pengawal Murmu hanya dalam sekejap. Kemudian ketika Suho kembali menekan Murmu, menuntut jawaban di mana utusan Itarim berada. Namun Murmu tetap bungkam dan malah memilih menyerang Suho dengan serangan frontal penuh keputusasaan. Tinju iblis itu bahkan tak sempat mencapai Suho, karena Suho sudah lebih dulu mencengkram dan mencabut kepala Murmu hingga terpisah dari tubuhnya. Lalu begitu Suho juga langsung menggunakan senjatanya untuk memotong tubuh Murmu sembari tetap mencengkram kepalanya. Dengan nada dingin Suho pun berkata, "Kalau memang itu pilihanmu, maka aku hanya harus mencari tahu tanpa perlu bantuanmu." Suho kemudian langsung melemparkan kepala Murmu ke arah Beru untuk menyelesaikan sisanya tanpa ragu. Hingga di saat-saat terakhir kesadarannya, Murmu hanya bisa meratapi kegagalan dirinya yang tidak dapat menyaksikan rencana besar sang utusan. Yang tersisa hanyalah kepuasan semata, karena ia telah diberkahi kekuatan untuk menghabisi keluarga iblis pengkhianat, yaitu klan Radir. Sementara ketika Beru membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung melahap kepala Murmu hingga lenyap tak menyisakan apapun lagi. Di saat yang sama, Esil yang berada di Shadow Dungeon tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah ada sesuatu yang dilepaskan tanpa ia pahami. Kemudian setelah Beru menikmati kepala Murmu sambil berkomentar bahwa tekstur gurita memang terasa enak. Saat itu Suho langsung menanyakan kepada Beru, apakah Beru bisa menemukan informasi tentang utusan Itarim dari ingatan Murmu. Lalu begitu Beru menjawab, sayangnya ia tidak bisa menyerap informasi yang lengkap, tapi sepertinya iblis gurita ini menganggap utusan Itarim sebagai makhluk cahaya. Di dalam benaknya Suho bergumam, kalau begitu ini tak akan berjalan mudah. Kurasa aku harus mendapatkan jawaban langsung dari Lee Min Sung, yaitu sosok yang bertanggung jawab atas pabrik Stardust. Tapi untuk sekarang, aku harus mengevakuasi orang-orang di sini terlebih dahulu.
Sin kemudian berganti ke sisi Dojin yang tiba-tiba merasakan keberadaan iblis yang di bawah kendalinya telah lenyap, tapi ia yakin ini bukan karena campur tangan asosiasi. Lalu ketika para hunter telah tiba di depan pintu ruangan bos Dungeon Field, di sini Baek Miho juga mulai merasakan kejanggalan yang mengganggu pikirannya, sebab ia tidak menemukan apapun di sepanjang perjalanan kemari. Padahal sudah jelas, seharusnya di dungeon inilah tempat Stardust dibuat. Kebingungan Miho itu tak luput dari perhatian Lee Min-sung yang justru tersenyum licik melihat kekosongan di hadapan mereka. Namun begitu Lee Min-sung berbisik kepada Dojin, sepertinya membuang rencana untuk mencuci otak para hunter itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi jika mereka bisa mengakhiri semuanya dengan tenang, akan jauh lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Dojin yang menganggap hal itu hanya akan menjadi masalah baru baginya. Tanpa peringatan tiba-tiba ia langsung menancapkan sesuatu ke punggung Lee Min-sung, hingga membuat Lee Min-sung seketika terguncang dengan wajah yang membiru. Lalu ketika Lee Min-sung bertanya dengan suara terbata-bata, apa yang sedang Dojin lakukan padanya? Dengan ekspresi yang dipenuhi kegelapan, Dojin pun menjawab, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, aku berencana untuk membuat semua hunter di party ini menjadi pengikut yang setia. Menentukan pihak mana yang harus dipilih, sepenuhnya bergantung pada nilai mereka. Jika aku lebih memilih membunuh S-Rank seperti Lim Taiju, hanya untuk bekerja sama dengan seorang rank A sepertimu. Sudah jelas itu adalah penilaian yang buruk, bukan? Jadi sudah sepantasnya, kaulah yang menjadi alat untuk membawa S-Rank Lim Taiju ke dalam genggamanku." Kata-kata itu sontak mengguncang jiwa Lee Min-sung hingga ke akarnya, lalu dengan frustasi ia membalas berkata, "S-Rank itu lagi, kau kira aku akan membiarkan otakku dicuci oleh makhluk sepertimu?" Namun sesaat kemudian ketika efek Star Fragment yang Dojin tancapkan di punggung Lee Min-sung mulai bereaksi, tiba-tiba kesadaran Lee Min-sung telah diambil alih oleh sebuah kekuatan yang tak mampu ia lawan. Hingga tubuhnya seketika membatu di hadapan sebuah simbol cahaya sang pencipta, menandakan bahwa ia kini sudah sepenuhnya berada dalam genggaman Dojin. Sementara ketika Dojin menepuk pundak Lee Min-sung sembari tersenyum licik saat ia bergumam, "Kalau begitu, sudah waktunya kita melanjutkan ke bagian berikutnya." Sin kemudian berganti ke sisi luar dungeon, memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari sana. Di dalam mobil itu duduk dua hunter S-Rank Lim Taiju dan Choi Jong-in yang sedang bersiaga untuk keadaan darurat. Choi Jong-in kemudian memanggil sebuah saman api biru berbentuk burung untuk mengintai situasi di dalam dungeon. Dan kalau saman ini menghilang, maka itu menandakan para hunter yang berada di dungeon sedang dalam bahaya. Choi Jong-in mengatakan, ia berharap semuanya dapat selesai tanpa perlu campur tangan hunter S-Rank, dan ia juga berharap semoga wakil ketua Lee Min-sung tidak kembali menimbulkan kekacauan. Kekhawatiran itu terasa begitu jelas, hingga perkataannya tak sengaja menyinggung Lim Taiju yang seolah sedang diprovokasi. Namun Choi Jong-in segera menjelaskannya dengan tenang bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Lim Taiju kemudian balik mengusik Choi Jong-in dengan menyinggung soal hunter S-Rank Dojin yang bergabung dengan Guild Reaper, hingga ia berhasil membuat Choi Jong-in terlihat kesal. Tapi segera setelahnya tiba-tiba ketenangan Lim Taiju perlahan runtuh dan wajahnya tidak lagi mampu menyembunyikan kegelisahan saat ia berkata, "Tak kusangka Lee Min-sung adalah pelaku utama di balik distribusi obat-obatan terlarang itu. Sebagai ketua guild, aku merasa bersalah karena telah membiarkan ini. Terlebih lagi jika sampai terjadi musibah, kuharap kau akan menepati janjimu untuk membiarkanku menyelesaikan semuanya tanpa intervensi." Lalu ketika Choi Jong-in menanggapinya dengan menyatakan bahwa ia sendiri juga tidak ingin melukai orang-orang tak bersalah. Sin kemudian kembali berganti ke dalam dungeon, memperlihatkan para hunter yang tengah bersiap menghadapi bos dungeon yang memancarkan aura buas dan mematikan. Raungan menggelegar terdengar saat bos monster itu melepaskan serangan api yang membakar area sekitarnya. Namun tim bertahan bergerak cepat mengangkat perisai dan menciptakan penghalang untuk melindungi rekan-rekan mereka. Sementara ketika melihat Lee Min-sung yang tiba-tiba melesat dari barisan belakang menuju monster itu, di dalam benaknya Baek Miho bertanya-tanya, kenapa Lee Min-sung mendadak jadi lebih aktif berpartisipasi sejak memasuki ruangan bos. Di tengah pertarungan itu, Dojin terus mengamati pergerakan Lee Min-sung sembari bergumam. Kondisi ini membuktikan meskipun Stardust tidak berguna bagi hunter rank B ke atas, nyatanya Star Fragment yang digunakan pada Lee Min-sung mampu meningkatkan kekuatan hunter rank A. Di hadapan semua orang, Lee Min-sung menyerang bos monster secara brutal menggunakan tebasan pedangnya, hingga membuat Baek Miho hanya bisa terpaku dan sulit mempercayai apa yang ia lihat. Kemudian ketika bos monster itu akhirnya mengamuk dan langsung membalas mengayunkan cakar tajamnya ke arah Lee Min-sung. Dengan sigap Lee Min-sung segera menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Namun kekuatan serangan si monster tetap membuatnya terdorong beberapa meter ke belakang. Dojin yang menyadari sepertinya Lee Min-sung masih belum mampu meniru kekuatan seorang hunter S-Rank meski dia telah dibantu Star Fragment. Kemudian ia langsung menyatukan semua ujung jarinya hingga memancarkan cahaya terang dari titik pertemuan tersebut. Berdasarkan dari apa yang Dojin pahami, kepingan entitas Tiel itu memiliki 5 kemampuan unik.
Di antaranya adalah Blessing of Amplification, yaitu sebuah kemampuan yang dapat memperkuat karakteristik yang dimiliki target. Baik keyakinan yang tersimpan dalam Stardust maupun karakteristik unik dari senjata yang digunakan. Dalam kasus Lee Min-sung, karakteristik uniknya adalah amplifikasi kekuatan sihir, sementara senjatanya memiliki kemampuan memperkuat daya potong. Jadi dengan menggunakan kemampuan Blessing Tail yang mampu mendorong potensi target hingga batas maksimalnya, Dojin ingin melihat apakah Lee Min-sung bisa menggapai kekuatan S-Rank yang selama ini ia dambakan. Hingga sampailah ketika Lee Min-sung sudah sepenuhnya menerima berkah tersebut dan bersiap melancarkan serangan terakhir. Tiba-tiba kekuatan dahsyat mengalir dari pedang Lee Min-sung, menembus perut bos monster itu dengan satu tebasan yang mampu menghabisinya seketika. Bahkan saking besarnya energi yang dilepaskan lewat serangan barusan, permukaan di atas dungeon juga ikut hancur menciptakan kerusakan mengerikan, hingga mengejutkan Lim Tae-gyu dan Choi Jong-in yang sedang berjaga di luar. Sementara saat rasa tak percaya sepenuhnya menguasai Miho yang menyaksikan langsung kekuatan Lee Min-sung. Di sini terlihat Lee Min-sung yang berdiri sejenak setelah ia memastikan bos monster benar-benar sudah tumbang, kemudian ia perlahan berbalik dan melangkah melewati Dojin yang berkata padanya, kelelahan akibat amplifikasi pada Hunter rank A atau di atasnya sangatlah besar. Kekuatan setara S rank itu hanya bisa dipertahankan dalam waktu singkat. Bahkan sebagian besar berkah tersebut kini juga telah menghilang. Sayang sekali Lee Min-sung, sepertinya kau bukan wadah yang bisa menyimpan kekuatan S rank. Mendengar hal itu, tiba-tiba mata Lee Min-sung langsung terbelalak, seolah ia masih memiliki kesadarannya meski dalam pengaruh Dojin. Hingga ketika perhatian semua orang tertuju pada lubang besar yang dibuat Lee Min-sung, dan mereka masih tak percaya bagaimana mungkin seorang Hunter rank A bisa melancarkan serangan sekuat itu. Pada saat itulah semuanya kembali dikejutkan Lee Min-sung yang tiba-tiba menusuk Dojin dari belakang. Bahkan Dojin sendiri juga terlihat kebingungan, karena ia yakin seharusnya Lee Min-sung masih berada dalam kendalinya. Lalu sembari Lee Min-sung yang terus menancapkan pedangnya semakin dalam, ia pun berkata kepada Dojin, "Bukankah sudah kubilang, makhluk sepertimu takkan pernah bisa mencuci otakku? Kekuatan yang kau berikan padaku ini akan kumanfaatkan sepenuhnya." Setelah mengatakannya, Lee Min-sung langsung mencabut pedangnya dan membiarkan Dojin tergeletak di tanah. Sementara di sisi baik Miho dan para hunter lain yang terkejut melihat kejadian tak terduga itu, sontak mereka jadi bertanya-tanya, apakah Lee Min-sung sudah kehilangan akal dan benar-benar terpengaruh oleh Stardust? Namun alih-alih menanggapi pertanyaan mereka, Lee Min-sung hanya memegangi kepalanya sembari bergumam. Sial, jadi seperti inilah akhirnya. Suaranya terus bergema di kepalaku. Di luar sana ada Hunter S-Rank yang dibayar asosiasi untuk berjaga. Jika aku membuang waktu lebih lama di sini, maka aku takkan bisa melarikan diri. Aku harus segera bertindak sekarang juga. Ketakutan jelas terlihat di wajah Miho dan para hunter lainnya. Di satu sisi mereka tidak bisa membiarkan Lee Min-sung kabur begitu saja. Namun di sisi lain, tekanan yang Lee Min-sung pancarkan terlalu besar. Hingga tidak ada satupun yang mampu menghentikannya saat Lee Min-sung melewati mereka satu persatu dengan kecepatan luar biasa. Kemudian ketika Miho memerintahkan rekannya untuk segera mengirimkan sinyal kepada para Hunter S-Rank yang berjaga di luar. Lagi-lagi perhatian Miho kembali teralihkan oleh sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, di mana Dojin yang masih bisa bangkit meski jantungnya telah ditusuk Lee Min-sung. Sementara ketika Dojin mengatakan, apa mungkin bagi sesosok makhluk dengan tekad yang kuat bisa menahan kekuatan divine dari Mistburn, tidak peduli seberapa besar magic power yang dimilikinya. Ini adalah data yang sangat berharga. Di sisi luar dungeon terlihat Lee Min-sung yang terus berlari dengan kecepatan penuh. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat ia bergumam. Padahal aku baru saja mendapatkan kekuatan S-Rank, tapi sekarang aku malah sedang diburu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Karena sekarang aku tidak bisa bergantung pada alien sialan itu, maupun pada asosiasi Hunter dan Guild Reaper. Satu-satunya pilihan aku harus bersembunyi di kota terdekat. Namun tanpa diduga oleh Lee Min-sung, di tengah pelariannya tiba-tiba muncul sebuah dagger yang melesat cepat ke arahnya, hingga memaksa langkah kakinya terhenti. Kemudian ketika Lee Min-sung menatap sekeliling mencoba mencari siapa pelakunya, dari kegelapan hutan yang ada di hadapannya, terlihat langkah kaki seseorang yang perlahan mendekat sembari berkata, "Kukira ada semacam ledakan di sini, tapi siapa sangka kau sendiri yang keluar." Dan ternyata, sosok itu adalah Sung Suho yang kebetulan berada di jalur pelarian Lee Min-sung. Lalu dengan memperlihatkan tatapan tajam yang tidak tergoyahkan, Suho pun kemudian berkata, "Lee Min-sung, sebaiknya kau memberitahuku semua yang kau ketahui tentang Stardust dan utusan Itarim." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.